Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Hari ini penting banget buat sama-sama kita pelajari supaya kita terhindar dari tema ini ya. Adakah jin di tubuhmu? Nauzubillah summa nauzubillah. Namun sebelum kita lanjut ya, saya akan mengajak jamaah Islami Tunda yang ada di rumah melihat sebuah tayangan viral nih. Tayangan viral wallahu alam apakah ini benar atau tidak ya, tapi kita paling nggak belajar dari pengalaman orang. Ini diduga katanya ada penampakan kuntilanak yang terekam di CCTV. Ini di tayangannya. Jam 9 malam ya. Itu kuntilanak pas Maghrib dia keluar. kesorean Jadi kesorean datangnya. kalau, Ih, serem. Nauzubillah, namanya astagfirullahaladzim. Jim Sibian namanya. Ih. Yang mengganggu wanita hamil, anak-anak kecil. Jadi itu datangnya maghrib. Makanya orang tua kita benar itu. Nanti kita lanjutin lagi deh, serem nanti dulu. Ini saya mau nanya Ustaz Syam dulu deh, sebentar Ustaz Syam, mau izin Yeah. nih. Pada zaman Nabi nih, zaman Rasulullah SAW, ada nggak para sahabat ini mungkin ada yang ngelihat jin atau mungkin yang terjadi gangguan jin, bisa sedikit diceritakan bagaimana mengusirnya, cara mengusirnya, mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan yang paling menyeramkan barangkali ya. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah menceritakan bahwa tetangganya seorang pemuda meninggal dunia. Lalu ditanya penyebabnya apa, karena dia tanpa sakit, tanpa apapun. Ternyata pada suatu ketika ia pernah mendapati ular di dalam rumahnya, lalu ia membunuhnya. Lalu diceritakan kepada baginda Nabi SAW, Nabi kemudian menjawab bahwasanya di kota Madinah ini ada di antara saudara kalian dari bangsa jin yang sudah masuk Islam. Kadangkala mereka menjelma dengan menjadi hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ular tersebut berada di dalam rumah kalian, maka izinkanlah, usirlah ia dengan baik-baik selama 3 hari. Jikalau ia tidak pergi juga, maka hendaklah kalian membunuhnya. Artinya ketika kita melihat binatang tidak boleh serta-merta langsung kita membunuhnya, karena bisa jadi ia daripada jin yang sudah masuk Islam dan tidak mengganggu manusia. Maka subhanallah, meninggallah sang pemuda tadi. Itu yang pertama yang menurut kami mungkin paling menyeramkan gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sahabat Ubay bin Ka'ab pernah menceritakan bahwasanya di rumahnya ia mempunyai gentong yang berisikan kurma. Lalu ia melihat ada anak-anak yang mengambil kurma tersebut. Mengambil tapi nggak bisa ditangkap. Nah, inilah asal mula tuyul barangkali. Nah, inilah asal mula orang menyebut ada tuyul gitu ya. Ternyata dari sahabat baginda Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab punya gentong di rumahnya yang hilang kurmanya sedikit demi sedikit. Lalu terlihat kedapatan suatu ketika sosok anak kecil, anak muda yang ngambil kurma tersebut. Maka ditanya, kenapa engkau ambil ini? Di siapa engkau, jin atau manusia? Maka ia menjawab, saya dari kalangan jin. Maka dari itu dibacakan ayatul kursi oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, maka jin tersebut sudah tidak pernah datang lagi. Senada dengan kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, yang mana pernah mendapati di Baitul Mal seorang kakek. Kalau yang tadi menjelma jadi anak kecil, kalau ini menjelma menjadi seorang kakek. Lalu kakek tersebut selalu lolos masuk, padahal udah digembok, udah dikunci. Ini orang kok bisa masuk terus ngambil persediaan makanan. Lalu diceritakan kepada baginda Nabi SAW tentang sosok tersebut. Besoknya datang lagi ditanya, engkau ini siapa kok bisa masuk? Maka kakek tersebut mengatakan, saya adalah kalangan jin. Jikalau engkau ingin benar-benar memagari lokasimu atau rumahmu, maka bacakan ayatul kursi. Maka saya tidak akan pernah bisa masuk. Keesokan harinya diceritakan kepada baginda Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan syaitan itu benar walaupun lebih banyak bohongnya. Nah, hadis riwayat An-Nasai. Kemudian ada juga sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sama kejadiannya dicuri juga kurmanya. Maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansari datang kepada baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengajarkan, bacakan bismillah ajibi Rasulillah. Bismillah ajibi Rasulillah. Dengan nama Allah taatilah Rasulullah. Maka jin tersebut lari takut karena taat kepada baginda Nabi SAW. Itu kisah penampakan yang didatangi oleh jin kepada sahabat. Tapi ada juga kisah-kisah penampakan jin yang datang kepada kaum musyrikin. Jadi suatu ketika kaum kafir Quraisy ini berkumpul, strategi bagaimana cara mereka menangkap Rasulullah SAW atau berperang melawan Rasulullah SAW, jin itu kadang-kala datang di antara mereka dengan mengatakan strateginya begini cara menangkap Muhammad, begini cara menangkap Muhammad. Jadi di antara manusia ataupun Nabi SAW di Madinah itu sering sekali muncul jin, dan suatu ketika Nabi juga pernah menangkapnya lalu mengatakan, seandainya saya tidak menghormati saudara
aku Sulaiman, maka akan kuikat di tiangnya Masjid Madinah supaya anak kecil bisa main-main sama jin ifrit ini. Tapi Nabi SAW menghargai doanya Nabi Sulaiman yang mengatakan, jangan engkau berikan kerajaan setelahku yang lebih besar pada kerajaanku. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi itu salah satunya adalah baca ayat kursi ya. Ayatul Kursi memang paling lengkap. Masya sudah. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Siap. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islami Twinda yang lagi menyaksikan Islami Twinda. Masya Allah ya mudah-mudahan tidak ada jin dalam dirinya. Nah kita tapi kan penasaran sebagai manusia. Kadang-kadang kita ngeliat anak kita suka pusing-pusing. Ya kan mungkin pasangan kita atau mungkin saudara kita. Ini apakah kita nggak tahu juga sakitnya nggak ada. Kita pengen tahu nih Ustadz Ahmad Khan. Bagaimana caranya ciri-cirinya gitu ya. Atau mungkin caranya kita mengetahui bahwa ada jin dalam diri kita. Dan bagaimana cara mengusirnya nih. Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita mengecek apakah ada jin di tubuh kita? Di antaranya yang pertama, tanda-tanda ketika seseorang itu masuk jin ke dalam tubuhnya. Yang pertama itu dia akan terganggu mendengar bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya syaitan itu dia teramat sangat terganggu sekali ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ketika ada seseorang yang dia kerasukan jin, maka dia akan terganggu sekali saat ada orang yang membacakan Al-Quran di sekitarannya. Makanya para ulama ketika ingin meruqyah orang yang kemasukan jin atau kesurupan, maka dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, biasanya orang yang kemasukan jin atau ada jin di tubuhnya, biasanya ada perubahan pada tubuhnya secara mendadak. Misal dari perilaku, tiba-tiba matanya melotot. Ya Allah, saya kan serius mendengarkan. Tiba-tiba dipelototin. Biasanya matanya melotot-melotot Ustaz. Iya, iya. Ya. Yang melotot-melotot dia dong berarti Ustadz Ahmad Khan. Dan ada perilaku-perilaku aneh yang tiba-tiba. Oh, Nah gitu. ini juga menandakan biasanya dia kemasukan setan. Ya, cuman kadang-kadang yang saya bingungnya kenapa kok setannya Sunda terus. Ya karena ketika kesurupan aing di dia gitu. Padahal kan harusnya bisa dari suku yang lain kan gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, biasanya orang yang kesurupan atau kemasukan jin, biasanya dia akan banyak merasakan was-was di dalam dirinya. Sama kayak ketika orang diganggu ya oleh jin yang ketika dia berwudu sehingga menyebabkan dia was-was. Orang udah pada selesai wudu, dia masih belum kelar. Kalau belum basah lepek, belum kelar wudunya. Sampai kadang-kadang kalau sholat tuh dia diganggu juga sama setan tuh. Ada di sekitarnya. Jadi kadang-kadang sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ya, maka ditimbulkan dengan yang namanya was-was. Ini juga ciri kalau orang itu dia biasanya sedang berada di sekitarnya jin mendekat kepadanya. Apalagi biasanya sering mimpi buruk. Sering mimpi buruk ini juga termasuk tanda kalau dirinya sedang diganggu oleh jin. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa spesifik mengecek apakah jin itu masuk di tubuh kita atau tidak? Dijelaskan oleh ulama, ambil 1 atau 2 sendok madu, lalu kemudian masukkan kepada air hangat seukuran 1 jari, diaduk berlawanan arah jarum jam, sambil mengaduk sambil dibacakan Al-Fatihah 7 kali, lalu kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, lalu kemudian setelah selesai dibacakan, tiupkan ke arah minuman tersebut dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada kita bahwa memang ada gangguan jin pada tubuh kita dan menghilangkannya. Nah, setelah diminum, minum itu setelah ditiup, minum air madu tersebut, lalu tahan di dalam perut kita, biarkan beberapa menit ya, maka nanti akan ada reaksinya. Apabila terasa mulai pusing-pusing, mual-mual, terus juga berkeringat, jantung berdegup kencang, ya itu ada tanda-tanda reaksi dalam tubuh kita, berarti itu tanda bahwa kita sedang diganggu jin. Kalau reaksinya kesurupan kita yang repot. Wah gimana ini gitu ya kan. Kalau pada saat dia minum itu nanti dia akan muntah, maka ketika muntah, muntahin aja. Berarti reaksi bahwa di dalam berarti dia dia ada keluar. gangguan jin. Iya. Dan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam Terima bishawab. kasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah PR juga kalau sampai dia kesurupan nih. Terus gimana itu? Ustadz sebenarnya kita lanjut lagi ya. Ini saya tadi masih penasaran. Kan kalau misalnya kita bilang tadi Ustadz Ahmad Khan menjelaskan jin itu merasa terganggu pada saat kita baca ayat-ayat Al-Quran. Nah tapi kenapa kalau seandainya kita masih sholat, lagi sholat nih, tiba-tiba tuh terdapat gangguan-gangguan pikiran yang macem-macem gitu ya kan. Emang jin gak takut emang kalau misalnya kita lagi sholat, malah mengganggu orang sholat, mau izin penjelasannya Ustadz? Baik,
Izin Ustaz Ahmad kan dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau berbicara, adakah jin yang mengganggu orang saat salat? Bahkan menetap dalam diri, adakah ayat untuk mengusir jin tersebut? Nah, di dalam satu kitab disebutkan bahwa ada Al-Walhan, Al-Hansab, Dasin, Uwasnan, Ahwat, Taba, dan ada lagi banyak yang dalam salambur. Itu ada setan, ada jin khusus. Ada yang khusus mengganggu ketika orang salat, namanya Al-Hansab. Al-Hansab ini, mohon maaf saya harus jelaskan, bahwa dia mengganggu ketika orang salat. Bukankah orang salat itu ingat Allah? Bukankah orang salat itu baca Quran? Dari sinilah setan ini berusaha mengganggu supaya salat kita tadi tidak tenang. Tidak tenang, tidak khusyuk. Maka supaya apa? Karena ketika salat itu diterima, luar biasa derajatnya manusia. Maka dia berusaha mulai dari awalnya. Makanya perbaiki wudunya. Ya, memperbaiki wudu itu harus sangat penting karena kalau berbicara ada orang marah, maka duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Habis itu baring, masih marah, pergi berwudulah. Kemudian salat 2 rakaat. Maka dari sinilah setan ini berusaha mengganggu kita. Maka teknik yang paling bagus, menyempurnakan wudu. Sekali lagi, menyempurnakan wudu. Jangan ngobrol pada saat berwudu. Kalau bisa, berzikir pada saat wudu. Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya kesukaan kosong, yang mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul dua. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kanan kau yang menerima buku. Dan seterusnya. Dan ketika orang takbir, maka Allah Akbar itu kabur. Tapi setelah itu dia datang. Sama ketika orang azan itu kabur terkentut-kentut. Itu setan. Tapi setelah azan balik lagi dia. Nah, bagaimana cara mengganggu manusia pada saat salat? Maka kalau terjadi seperti ini, makanya ada salat sunnah. Sebelum salat fardu kita salat sunnah. Kalaupun tidak artinya terganggu di salat sunnah, maka salat paling bagus itu paling enak itu salat berjamaah lah. Salat berjamaah lalu rapatkan. Jangan sampai ada jin yang masuk di salah-salah sahab bagaikan anak kambing. Dia berlari-lari, makanya dirapatkan. Jangan sampai ada setan masuk di situ. Nah, teknik membacanya adalah tadi. Sebelum kita salat, bacalah surah Al-Ikhlas, An-Nas. Atau An-Nas yang kita baca, atau Al-Ikhlas. Atau dua-duanya. Kalau saya sih baca 3-3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum takbir. Jadi itu bahagian cara kita supaya lebih khusyuk ketika kita sholat. Buktinya orang lupa sudah rakaat berapa ya? Itu rakaat apa? Terus semua itu masuk dalam pikiran kita ketika kita sholat. Betul. Ya, itu setan itu. Nah itu salah satunya menghindari dengan baca tadi kalau bisa surah An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masya Kalau Allah. memang An-Nas karena di situ ada yuwasu isudun nas. Terima kasih banyak Minal Ustaz. jinnati Wanas. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Masya Allah. Ya memang setan ini mengganggu dimanapun kita berada nih. Makanya kita yang perlu waspada dan kita perlu belajar. Nah sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita masih akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Yang ada di sosial media. Islam itu indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kecil sudah bisa melihat makhluk-makhluk halus. Dan sampai sekarang masih sampai saya dibilang indigo Ustadz. Ini sangat mengganggu saya Ustadz. Saya pernah berobat sampai ke Singapura. Tapi tetap tidak hilang. Saya selalu mengabaikan mereka. Tetapi mereka selalu meminta tolong kepada saya. Apakah di dalam diri saya ini memang ada jin? Makanya saya bisa melihat mereka Ustadz. Terus bagaimana solusinya? Nah ini mungkin katanya memang saya pernah dengar orang yang bisa ngelihat jin ternyata memang ada jin dalam dirinya. Atau bagaimana penjelasannya Ustadz Ahmad Khan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang bisa melihat jin, maka pertanda jin tersebut sedang ada masalah. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasanya fitrah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah makhluk yang nampak.
Dan biasanya ketika manusia memiliki masalah, maka dia cenderung akan menghilangkan diri. Lihat orang kalau lagi punya utang, ngumpet. Gak kelihatan dia, hilang. Karena fitrahnya manusia memang Allah ciptakan nampak, tapi ketika ada masalah dia menghilang. Dan itu terbukti. Tetapi jin, baik itu dari kalangan syaitan ataupun iblis, maka mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya itu tersembunyi tidak nampak. Dan ketika mereka menampakkan diri di hadapan manusia, berarti ada masalah dengan jin tersebut atau ada masalah dengan manusia yang ditampakkan oleh jin tadi. Tuh. Jadi antara dua, manusia fitrahnya nampak, ketika ada masalah dia menyembunyikan diri. Sedangkan kalau jin dari kalangan syaitan ataupun iblis, fitrahnya diciptakan Allah dalam keadaan tersembunyi tidak nampak, tapi ketika ada masalah dia akan memperlihatkan dirinya. Berarti kalau sering melihat, berarti bisa jadi jinnya itu ada masalah dengan Anda atau Andanya yang memang sedang bermasalah. Ya, kalau Andanya bermasalah, maka datang kepada ulama agar dapat solusi dari ulama, bisa dibersihkan, bisa dijauhkan daripada gangguan-gangguan. Karena bisa jadi zaman sekarang banyak orang yang sebenarnya dia nggak ngelihat, tapi dia dibisikin doang. Akhirnya timbul perkataan ini, timbul perkataan itu. Zaman sekarang orang begitu. Ya, saya ngelihat ini, saya ngelihat itu. Padahal itu adalah bisikan syaitan. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekelas orang yang biasa, sekelas Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirahu. Beliau ini kan seorang wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sedang beribadah di malam hari di dalam tahajudnya, tiba-tiba ada seruan memanggil, ya Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang aku telah halalkan kamu meninggalkan sholat. Dan kamu boleh mengerjakan perbuatan yang aku haramkan. Karena engkau telah sampai kepada makom yang tinggi. Tapi karena yang digodanya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata beliau? Terkutuk, wahai iblis yang terkutuk, pergi kamu. Allah tidak akan memerintahkan aku melakukan hal seperti itu. Tapi kalau model kita bakal bilang, wah saya dibisikin ini, saya dibisikin itu, saya ini wali nih, saya udah boleh ngerjain yang haram nih. Na'udzubillah, min dzalik. Maka hati-hati. Maka solusinya datang kepada ulama, insya Allah dia akan memberikan kita solusinya. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Saya tadi penasaran sebentar, Ustaz mohon ikut saya. Sini coba sebentar. Apa sih? Coba deh. Pegang ini, iya, pegang apalagi nih? Pegang ini. Yang mana? Pegang ini. Pegang. Harus yang itu? Iya pegang Yang aja, lain coba. boleh nggak? Enggak, ini aja coba pegang dulu. Dia goyang-goyang loh, Li. Ih, coba aja pegang. Dia goyang-goyang. makanya. Saya tuh penasaran ya kan. Terus kenapa? Penasaran sama pertanyaan jamaah ini nih. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah coba. Kenapa pegang. saya suruh pegang ini? Coba pegang dulu, yang benar pegangnya. Tangan dua kan.